Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Rizakana dengan NIM 1B166161 dari RK1 Perpajakan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Wirmieka Putra SPM SI. Hari ini saya akan menjelaskan tentang dasar perhitungan depresiasi dan amortisasi. Pengertian dasar perhitungan dan biaya yaitu DPP adalah dasar dari setiap perhitungan besar pajak yang dikenakan. Dasar pengenaan pajak atau DPP adalah jumlah harga jual pergantian nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Pajak yang terutang ini baik PPN atau PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan PPh pasal 4 ayat 2 sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang biaya. Wikipedia mengartikan biaya sebagai semua pengorbanan yang perlu dilakukan untuk suatu proses produksi yang dinyatakan dengan satuan menurut harga pasar yang berlaku, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Sedangkan para akuntan mendefinisikan biaya sebagai suatu nilai tukar pengeluaran atau pengorbanan yang dilakukan untuk menjamin perolehan manfaat atau barter 2006. Istilah biaya atau kos seringkali digunakan sebagai sinonim dari beban. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang biaya-biaya yang dapat dikurangikan dari penghasilan bruto. Yang pertama, biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga sewa dan royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, biaya premi asuransi, dan seterusnya. Yang kedua, yaitu ada penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 11A. Yang ketiga, iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Dan yang terakhir ada kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk pendapatan, menagih, dan memelihara penghasilan. Selanjutnya, biaya dan ada pembagian laba. Selanjutnya, biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Yaitu pada pasal 9 Undang-Undang PPh mengatur pengeluaran-pengeluaran perusahaan yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya secara fiskal, walaupun secara komersial diantaranya diperbolehkan. Secara ringkas, biaya yang tidak dibolehkan yaitu yang pertama, pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayar oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil untuk koperasi. Yang kedua, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota. Yang ketiga, ada pembentukan atau merupakan dana cadangan dengan syarat tertentu. Dan yang keempat, premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwi guna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja, dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu PTKP. PTKP atau penghasilan tidak kena pajak adalah besaran penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi. Dengan kata lain, apabila penghasilan itu wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas jumlahnya di bawah PTKP, maka tidak akan dikenakan pajak penghasilan atau PPh pasal 25 atau 29. Dan apabila berstatus sebagai pegawai atau penerima penghasilan pajak objek pajak PPh pasal 21, maka penghasilan tersebut tidak akan dilakukan pemotongan PPh pasal 21. Adapun PTKP digunakan oleh wajib pajak pribadi, yaitu PTKP digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang mempunyai kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang dalam menghitung pajak penghasilan menggunakan tarif pajak penghasilan berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 tentang pajak penghasilan. Dan yang kedua ada PTKP digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pegawai tetap maupun tidak tetap dan dalam menghitung pajak penghasilan menggunakan tarif pajak penghasilan berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 tentang pajak penghasilan.
Selanjutnya ada pengertian depresiasi. Depresiasi atau penyusutan dalam akuntansi adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusupkan dari suatu aset selama umur manfaatnya. Peningkatan depresiasi akan mempengaruhi laporan keuangan termasuk menghasilkan kena pajak suatu perusahaan. Ada juga yang berpendapat depresiasi adalah biaya yang meningkat yang berpengaruh terhadap pajak pendapatan. Faktor-faktor penyebab depresiasi yaitu ada 4. Yang pertama, kerusakan fisik akibat pemakaian. Yang kedua, properti atau aset uang karena perkembangan teknologi. Yang ketiga, ada kebutuhan produksi meningkat atau menurun. Dan yang keempat, ada fasilitas baru yang lebih ekonomis dan lebih aman. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang pengertian amortisasi. Amortisasi adalah sebuah cara untuk melunasi hutang dalam jangka waktu tertentu secara bertahap. Biaya contoh amortisasi ini merupakan tagihan bulanan seperti kredit kendaraan, pinjaman KPR, pinjaman kartu kredit, KPA, dan sebagainya. Amortisasi ini juga tentu memiliki pengaruh terhadap aset ataupun amortisasi pajak ataupun amortisasi fiskal, di mana perhitungan ini dilakukan secara khusus ketika melakukan proses pembayaran. Maka dari itu, pembayaran ini disebut sebagai cicilan atau angsuran, sehingga pembayaran tagihan tersebut bisa dikatakan lebih besar dari pokok pinjaman serta tabungan yang dibebankan kepada pihak peminjam saham. Hutang tersebut secara perlahan akan terlunasi. Baiklah, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.